Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Yasmin, salah satu mahasiswa dari Magister Sains Ilmu Ekonomi. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tesis saya yang berjudul Analisis Pengaruh Inklusi Keuangan Terhadap Ketahanan Pangan, Studi Kasus Negara Maju dan Negara Berkembang. Tesis ini dibimbing langsung oleh Ibu Sekarutami Setiastuti, SE, MSc, PhD. Adapun motivasi atau latar belakang dari penyusunan tesis ini, yang pertama, adanya fakta bahwa kerawanan pangan masih merupakan isu global dan masih banyak negara-negara di dunia yang sebagian besar menghadapi masalah kerawanan pangan ini. Menurut survei dari PBB tahun 2022 mengatakan bahwa sekitar 2,4 miliar orang atau 30% populasi dunia itu masih tidak memiliki akses yang memadai terhadap pangan. Nah, temuan dari Bawadi et al. 2012 dan Seifried et al. Tahun 2020 mengatakan bahwa salah satu faktor kunci masalah kerawanan pangan ini adalah tidak tersedianya lahan pangan. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta inilah kami termotivasi untuk melakukan penelitian terkait pengaruh inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan itu sendiri. Selanjutnya untuk gap literaturnya, di sini dijelaskan bahwasanya masih ada konsensus atau ketidakselarasan terkait dengan temuan penelitian yang membahas inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan. Sebagai contoh, Baborska et al. Tahun 2018 dan Nepal Neupane 2022 itu menemukan bahwa inklusi keuangan itu memiliki pengaruh yang signifikan atau mampu mengurangi masalah atau tidak mampu mengurangi masalah kerawanan pangan. Namun di sisi lain, temuan dari Lewis et al. 2017, Lewis and Watsdar 2016, dan Kuhl et al. Tahun 2024 itu menemukan yang sebaliknya, di mana mereka berargumen bahwa dengan ada inklusi keuangan itu mampu mengurangi masalah kerawanan pangan. Kebaruan atau novelty penelitian ini mencuat dari upaya untuk memahami perbedaan dalam dampak inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan antar negara maju dan negara berkembang, serta mempertimbangkan variabel dami COVID-19 sebagai faktor moderasi. Lebih lanjut, dengan adanya variabel dami ini, penelitian tidak hanya menangkap variasi dampak inklusi keuangan sehubungan dengan ketahanan pangan, tetapi juga secara eksplisit itu memperhitungkan konteks krisis pandemi. Selain itu, sebagai perbandingan dengan metode SARMA yang kami gunakan sebagai baseline method yang umum digunakan dalam penelitian inklusi keuangan, penelitian ini juga menggunakan indeks PCA untuk membangun indeks inklusi keuangannya sesuai yang disarankan oleh ARSAT 2022. Dengan melakukan ini, kami berupaya untuk meningkatkan validitas dan ketelitian pengukuran inklusi keuangan, serta memberikan alternatif yang dapat memberikan perspektif tambahan pada dampak inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan. Untuk pertanyaan penelitiannya ada 3. Yang pertama, apakah inklusi keuangan memiliki pengaruh terhadap ketahanan pangan? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan antara negara maju dan negara berkembang? Dan yang ketiga itu, apakah dengan adanya krisis akibat COVID-19 itu mampu memoderasi hubungan antara inklusi keuangan dan ketahanan pangan? Untuk contribution-nya, yang pertama bagi otoritas terkait, diharapkan dengan temuan dari penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan yang telah dilakukan. Yang kedua, menjadi masukan juga untuk kebijakan selanjutnya, terutama yang terkait dengan efek inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan. Untuk bagi akademis dan peneliti, ini tentunya akan memperkaya kajian teoritis di bidang ekonomi, khususnya di bidang ekonomi moneter, makro, ataupun di disiplin ilmu lain seperti pertanian, serta merancang penelitian yang lebih lanjut terkait dengan topik ini. Adapun landasan teori yang digunakan dalam penelitian ini, yang pertama adalah Financial Development Theory. Ini mengatakan bahwa pengembangan sektor keuangan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi dan penurunan kemiskinan. Pengembangan pasar, institusi, dan instrumen keuangan dapat menghasilkan alokasi sumber daya alam yang
alokasi sumber daya yang lebih efisien, informasi yang lebih baik, mengenai investasi yang menguntungkan, dan peningkatan akses ke kapital. Sedangkan teori yang kedua itu merupakan teori of financial inclusion beneficiary. Ini mengatakan bahwa program inklusi keuangan di satu negara itu harus ditargetkan kepada anggota masyarakat yang rentan, yang paling menderita akibat kesulitan ekonomi dan krisis, seperti masyarakat miskin, kaum muda, perempuan, dan orang lanjut usia. Untuk hipotesisnya tentunya sejalan dengan pertanyaan-pertanyaan tadi. Yang pertama, bahwa diduga inklusi keuangan itu memiliki pengaruh terhadap ketahanan pangan. Yang kedua, diduga terdapat perbedaan dampak inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan pada negara maju dan negara berkembang. Yang ketiga, diduga dengan adanya krisis COVID-19 itu mampu memoderasi hubungan antara inklusi keuangan dan ketahanan pangan. Untuk variabel independen yang dipakai dalam penelitian ini yaitu inklusi keuangan, dan penyusunannya dengan menggunakan indeks SARMA sebagai baseline method dan indeks PCA sebagai robustness-nya. Dan yang kedua adalah variabel dependen, yaitu ketahanan pangan. Sedangkan untuk variabel kontrolnya di sini antara lain GDP deflator, food production index, pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, dan tingkat urbanisasi. Sebelum saya lebih lanjut menjelaskan terkait dengan desain penelitian dan teknik analisisnya, di sini kami akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan bagaimana membangun indeks inklusi keuangannya. Di sini pembuatannya sendiri kami menggunakan saran dari Sarma dan Honohan tahun 2020, di mana dimensi inklusi keuangan terbagi atas 3, yaitu dimensi penetrasi, dimensi ketersediaan, dan dimensi penggunaan. Sedangkan indikator dari masing-masing dimensi itu ada 2. Sebagai contoh, dimensi penetrasi itu adalah jumlah akun deposit pada institusi keuangan setiap 1.000 orang dewasa dan bobotnya adalah 0,7. Dan yang kedua adalah jumlah depositor pada institusi keuangan pada setiap 1.000 orang dewasa dan bobotnya itu 0,3 dan seterusnya. Kemudian untuk rumusnya sebagai berikut, di mana D1 sampai Dn itu nilai indeks atau indikator untuk dimensi I, dan pembilangnya adalah jarak Euclidean dari titik ideal I yang dinormalisasi dengan akar N. Dan ketika mengurangkan persamaan dengan 1, maka akan menghasilkan jarak ternormalisasi terbalik, yaitu nilai FI itu antara 0 sampai 1, di mana 0 itu tidak inklusif, sedangkan 1 merupakan perfect inklusif. Kemudian penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang dihimpun dari World Development Index, kemudian ada International Monetary Fund, dan Food and Agriculture Organization pada rentan waktu 2011 sampai 2021. Mediator energi supply itu digunakan sebagai proksi atas ketahanan pangan, kemudian inklusi keuangan untuk variabel independen utama, serta variabel kontrol seperti pendapatan per kapita, tingkat pendidikan, tingkat urbanisasi, GDP deflator, indeks pertumbuhan pangan, serta variabel alami COVID-19. Teknik analisisnya kami menggunakan metode sistem GMM yang diolah dengan software Stata. Ini merupakan definisi operasional variabelnya, di mana ketahanan pangan itu diproduksikan dengan editor energi supply, ketahanan inklusi keuangan didefinisikan sebagai ketersediaan akses pada berbagai lembaga, produk, layanan jasa keuangan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kemudian GDP deflator itu rumusnya sebagai berikut, di mana GDP nominal dibagi GDP real dikali 100. Kemudian pendapatan per kapita, rumusnya GDP negara dibagi jumlah penduduk negara. Terus ada Food Production Index yang didefinisikan sebagai perubahan produksi tanaman pangan yang dianggap dapat dimakan dan mengandung nutrisi pada tahun tertentu relatif pada tahun dasar. Kemudian pendidikan, di sini kami menggunakan rata-rata tahun sekolah. Kemudian urbanisasi didefinisikan sebagai orang-orang yang tinggal di daerah perkotaan sebagai persentase dari keseluruhan populasi negara. Selanjutnya persamaan ekonomi ternyata sebagai berikut, di mana FS itu merupakan ketahanan pangan atau food security sebagai variabel dependen. FST-1 itu merupakan
ketahanan pangan pada tahun sebelumnya. Kemudian FII menunjukkan Financial Inclusion Index sebagai variabel independen. FII kali COVID-19 itu merupakan variabel interaksi antara inklusi keuangan dengan COVID-19. Kemudian Z itu merupakan vektor variabel kontrol. COVID-19 merupakan dummy COVID, di mana 1 ketika terjadi COVID-19 dan 0 ketika tidak terjadi COVID-19. Beta 0 intercept, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5 parameter untuk setiap variabel, dan mu adalah ad observed idiosyncratic error. I menunjukkan unit cross section, dalam hal ini negara, dan T menunjukkan unit time seriesnya. Adapun alasan kenapa kami menggunakan model data panel dinamis, yang pertama adalah mempertimbangkan endogenitas, yaitu adanya korelasi antara variabel dependent dan error. Dengan menggunakan model data dinamis, masalah endogenitas ini dapat terakomodir tentunya dengan menggunakan variabel instrumen itu sendiri. Kemudian metode perhitungan GMM sesuai dengan struktur data penelitian dengan jumlah periode tahun T yang rendah, namun jumlah observasi yang tinggi. Ini sesuai dengan dataset yang kami miliki. GMM mampu menggambarkan heterogenitas fenomena pada sampel yang jumlah individu yang masif. Kemudian Romilo tahun 2018 menunjukkan bahwa data panel yang dinamis itu lebih unggul dalam melakukan penyesuaian dibandingkan OLS apabila perhitungan mengikut sertakan efek individual dari sampel. Nah, perhitungan pada penelitian dilakukan dengan menggunakan estimator two-step GMM. Hal ini karena secara statistik two-step GMM memiliki varian asimptotik. Dalam hal ini apabila jumlah sampel diasumsikan meningkat terus-menerus, yang lebih kecil dibandingkan one-step GMM. Kemudian sebelum saya menjelaskan terkait dengan hasil estimasinya, penggunaan sistem GMM di sini harus memenuhi beberapa uji. Yang pertama adalah uji korelasi person. Ini untuk melihat apakah terdapat indikasi multikolinearitas antar variabel. Dapat dilihat di tabel bahwasanya semua koefisien dari korelasi antar variabel itu di bawah 0,8, dengan artian tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel. Kemudian yang kedua adalah uji Arellano-Born. Ini untuk melihat apakah terdapat korelasi serial pada error term dalam regresi panel yang dianalisis dengan menggunakan metode GMM. Nah, dapat dilihat baik AR1 maupun AR2-nya di sini itu semua memiliki p-value di atas 0,05. Dengan kata lain, tidak ada serial korelasi pada error term dari model yang kita miliki. Kemudian yang ketiga adalah uji validasi instrumen. Di sini kami menggunakan uji Sargan dan Hansen inti untuk melihat apakah instrumen yang digunakan dalam estimasi GMM valid atau tidak. Dan di sini juga ditunjukkan bahwa p-value dari uji Sargan maupun uji Hansen itu semuanya di atas 0,05. Dengan kata lain, instrumen yang digunakan dalam model ini valid. Kemudian ini uji koefisien bias, ini untuk melihat apakah koefisien dari lag variabel dependent model estimasi GMM berada di antara koefisien lag variabel dependent metode FEM maupun PLS. Ketika koefisiennya di antara ini, maka dapat dikatakan bahwa koefisien yang dihasilkan dari metode GMM itu valid. Dan dapat kita lihat bahwa di sini baik FD-GMM maupun sistem GMM itu koefisien lag variabel dependennya itu semua di antara PLS maupun FEM. Baik, untuk hasilan pembahasannya kita bisa lihat di sini bahwasanya untuk semua sampel, semua negara berkembang dan negara maju, itu inklusi keuangannya memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap ketahanan pangan. Misalnya pada sampel semua negara itu 0,04 dengan signifikansi 5%, artinya bahwa 1% kenaikan
inklusi keuangan itu akan menyebabkan kenaikan 0,4% pada ketahanan pangan dan seterusnya. Kemudian yang signifikan juga di sini adalah variabel interaksi antara inklusi keuangan dan COVID-19. Sebagai contoh di sini pada negara berkembang itu minus 0,012 pada signifikansi 5%. Hal ini berarti bahwa 1%, hal ini berarti bahwa dengan adanya COVID-19 itu akan menurunkan atau melemahkan pengaruh inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan sebesar 1,2%. Kemudian variabel kontrol di sini yang signifikan adalah income per kapita, maupun meskipun itu di sampel semua negara. Di sini koefisien adalah 0,002 dengan signifikansi 10%. Dengan kata lain, kenaikan 1% income per kapita akan menaikkan ketahanan pangan 0,2%. Kemudian selanjutnya yang signifikan adalah variabel AMI COVID-19. Dapat kita lihat bahwa di sini pada semua sampel itu menunjukkan hasil yang negatif dan signifikan. Sebagai contoh, di negara maju itu minus 0,004. Dengan kata lain, kenaikan 0,04. Kemudian adapun alasan potensial kenapa inklusi keuangan ini dapat berpengaruh positif dan signifikan. Yang pertama dapat dijelaskan karena adanya kemudian dalam akses terhadap modal. Nah, petani dan pelaku usaha dapat memiliki akses terhadap modal dan kredit yang memungkinkan mereka untuk meningkatkan produksi dan produktivitas dengan membeli bibit yang berkualitas, pupuk, dan pestisida, atau menginvestasikan dalam teknologi pertanian yang lebih canggih. Kemudian, yang kedua, akses terhadap kredit juga dapat mendorong diversifikasi usaha. Kemudian yang ketiga, adanya tools seperti asuransi pertanian ini juga dapat melindungi para petani terhadap shock yang rentan terjadi pada waktu-waktu tertentu. Kemudian yang keempat, inklusi keuangan juga dapat mewadahi para pelaku usaha untuk berinvestasi dalam teknologi pertanian yang lebih efisien dan berkelanjutan. Kemudian temuan dari Comsol et al. Tahun 2022 menegaskan bahwa inklusi keuangan efektif dalam mengurangi kerawanan pangan pada rumah tangga yang dikepalai oleh laki-laki dan berlokasi di pedesaan, tentunya dengan jalur kewirausahaan. Kemudian di sini kami juga sajikan terkait dengan hasil estimasi dengan di mana inklusi keuangannya kita bangun menggunakan indeks PCE. Dan di sini dapat kita lihat bahwa hasil estimasinya itu relatif sama dengan menggunakan indeks SARMA, akan tetapi kalau kita lihat lebih teliti, dapat kita lihat bahwa di sini koefisien lebih kecil serta tidak ada variabel kontrol yang signifikan. Nah, untuk kesimpulannya dapat ditarik bahwa secara global inklusi keuangan telah secara efektif dalam meningkatkan ketahanan pangan di dunia. Selain itu, tidak ada perbedaan antara negara maju dan negara berkembang terkait dengan pengaruh inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan, di mana pada kelompok negara ini sama-sama menunjukkan pengaruh yang positif dan signifikan. Kemudian adanya krisis global akibat COVID-19 juga terbukti mampu memoderasi hubungan antara inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan. Hasil estimasi menunjukkan bahwa COVID-19 telah berperan dalam menurunkan pengaruh inklusi keuangan terhadap ketahanan pangan. Untuk keterbatasan penelitian, penggunaan dietary energy supply sebagai proksi ketahanan pangan dapat memiliki keterbatasan karena ketahanan pangan adalah konsep yang lebih kompleks daripada hanya asupan energi, dan ada indikator-indikator lain yang perlu dipertimbangkan. Kemudian yang kedua, meskipun telah mempertimbangkan semua dimensi untuk perhitungan indeks inklusi keuangan, namun penelitian ini belum menangkap semua indikator penting perhitungan indeksnya, seperti jumlah kepemilikan akun mobile money, terus kepemilikan kartu kredit maupun debit, kepemilikan asuransi, dan lain-lain. Untuk implikasi kebijakannya, yang pertama, peningkatan layanan keuangan seperti rekening bank, kredit, asuransi,
tentunya perlu ditingkatkan lagi terutama pada masyarakat yang tinggal di negara berkembang serta tinggal di daerah pedesaan dan terpencil. Kemudian peningkatan literasi keuangan juga perlu ditingkatkan termasuk pendidikan tentang manajemen keuangan, penggunaan produk keuangan, dan cara melindungi diri dari risiko keuangan. Kemudian mengurangi ketimbangan gender alokasi yang mencakup pelatihan dan pendidikan finansial khusus untuk perempuan misalnya, serta dukungan keuangan untuk usaha mikro daerah dan terpinggirkan. Kemudian yang keempat, melindungi masyarakat terhadap guncangan eksternal, kebijakan relevan misalnya pembangunan cadangan pangan nasional, diversifikasi ekonomi, dan asuransi pertanian. Untuk saran kebijakan selanjutnya, misalnya analisis komparatif dapat difokuskan dalam analisis komparatif dari berbagai benua atau wilayah yang berbeda, dapat dilakukan dengan menggunakan indeks inklusi keuangan dan ketahanan pangan. Kemudian yang kedua, diperluas dengan memasukkan beberapa variabel lain seperti angka kematian bayi, emisi karbon, investasi asing, dan sebagainya. Kemudian menggunakan proksi ketahanan pangan yang berbeda dan indeks ketahanan pangan yang juga dapat dikembangkan untuk dampaknya terhadap variabel-variabel yang berbeda. Baik, mungkin itu saja yang dapat kami jelaskan. Atas perhatian, terima kasih. Apabila ada pertanyaan lebih lanjut terkait dengan penelitian kami, bisa email kami pada alamat email berikut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.